Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa. Bab 56-60. Bab 56. Bab 56 Keluarga Zhang berbeda. Mereka tidak hanya memiliki uang, tetapi mereka juga memiliki hubungan tertentu di kota Feilong, dan bahkan memiliki hubungan tertentu dengan kantor keamanan kota Feilong. Karena keluarga Zhang menghasilkan uang setiap tahun, mereka akan menggunakan uang itu untuk mengelola hubungan, sehingga bisnisnya menjadi semakin lancar. Jia Xiwen merasa bahwa dia adalah kepala besar, jika pihak lain ingin memulai secara diam-diam, dia akan sangat sulit untuk ditolak. Hei, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Jia Xiwen menggelengkan kepalanya, membuang pikiran yang mengganggu dari kepalanya dan bergumam. Tak lama, Jia Xiwen tertidur lelap. Pada saat dia bangun itu sudah jam 7 pagi berikutnya. Jia Xiwen menguap dan tanpa sadar membuka mal sistem Spike. Masih ada 3 hal dalam sistem Spike Mall. Jia Xiwen langsung mengabaikan 2 yang pertama dan melihat yang ketiga. Sebuah petualangan. Apa ini? Jia Xiwen bertanya dengan tatapan bingung pada produk Spike terakhir. Ini adalah produk sekali pakai. Setelah menggunakannya, akan ada petualangan dalam 24 jam, dan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sistem menjelaskan. Jadi apa yang bagus? Jia Xiwen bertanya. Ini mungkin hal sepele seperti pergi keluar untuk mengambil uang, atau mungkin secara langsung bertemu dengan seorang bangsawan yang memberi Anda ratusan ribu atau bahkan jutaan uang tunai, atau mungkin menemukan harta langka. Sistem menjelaskan. Kelihatannya cukup bagus. Jia Xiwen bergumam. Kalau begitu pilih ini, sebuah petualangan. Jia Xiwen mengulurkan tangan dan mengkliknya. Lonjakan selesai, mal lonjakan sistem menghilang, dan semuanya kembali ke keadaan semula, hanya Jia Xiwen yang duduk di tempat tidur tanpa baju. Xiwen. Pada saat ini, suara Jia Anbang datang dari luar pintu. Jia Anbang mendorong pintu masuk dan melemparkan sabit di atas meja dan berkata, "Tunggu sebentar, pergi ke gunung dan ambil beberapa tanaman obat untuk ibumu. Saya masih sibuk di lokasi konstruksi. Saya tidak bisa pergi begitu saja. Jamu ibumu akan hilang." Jia Xiwen mengangguk. Ibunya memiliki akar penyebab pendarahan saat dia melahirkan. Sejauh yang dapat diingat Jia Xiwen, ibunya telah minum obat, biasanya jamu dari pegunungan. Jia Anbang biasanya sibuk, jadi Jia Xiwen naik gunung untuk mengumpulkan obat. Jia Anbang pergi, Jia Xiwen dengan cepat bangun untuk mencuci, dan setelah sarapan, dia buru-buru mengambil sabit dan mengikuti Yao Kuang menuju gunung belakang. Bukit di belakang kota Feilong mengatakan itu besar atau tidak, dan itu tidak kecil. Ketika Jia Xiwen masih muda, dia sering pergi ke gunung untuk bermain petak umpet dengan teman-temannya, atau pergi ke gunung untuk menangkap beberapa kelinci dan pulang untuk makan. Bahkan jika Jia Xiwen diisolasi oleh semua orang nanti, dia masih suka naik gunung dan duduk sendirian, merasakan waktu damai seseorang. Jia Xiwen menggendong Yao Kuang di punggungnya dan berjalan mendaki gunung dengan sabit di tangannya. Beberapa tahun telah berlalu, tetapi bukit itu tidak banyak berubah. Jalan mendaki gunung masih berkelok-kelok, dan ada rumput liar di kedua sisi jalan. Setiap kali ilalang mengeluarkan suara, Jia Xiwen harus waspada karena takut akan perubahan mendadak. Seekor ular berbisa muncul dari rerumputan. Meskipun Jia Xiwen sangat kuat sekarang, tetapi ketika sesuatu seperti ular berbisa digigit, dia masih harus istirahat. Setiap tahun setidaknya ada 100 orang digigit ular berbisa di kota itu. Berjalan di jalan setapak, Jia Xiwen segera datang ke padang rumput tempat tumbuh-tumbuhan dikumpulkan di masa lalu. Tumbuhan ini terlihat seperti rumput liar bagi orang luar, tetapi bagi Jia Xiwen mereka terlihat seperti bayi. Dia mengambil sabit dan mengambil daun jamu, mengangkat pisau di tangannya, dan memotongnya dalam satu gerakan. Melihat bilah rumput hijau di tangannya, Jia Xiwen menunjukkan senyum senang di wajahnya. Saya tidak berharap banyak panen kali ini, cukup untuk ibu saya minum selama sebulan.
Jia Siwen bergumam. Dia dengan cepat memanen di tanah dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memotong hampir semua tumbuhan di tanah. Melihat kotak obat itu masih bisa memuat setengahnya, hati Jia Siwen tergerak. Dia berencana untuk mengisi kotak obat dan pulang. Lagi pula, saya akan pulang sebulan sekali. Jika saya tidak bisa meninggalkan lebih banyak jamu, saya harus meminta ayah saya mengambil cuti untuk mengambil obat. Ini juga merupakan kerja keras bagi Jia Anbang. Jia Siwen mengambil sabit dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Membantu. Pada saat ini, Jia Siwen mendengar teriakan minta tolong, tetapi teriakan minta tolong sangat kecil. Jia Siwen mengerutkan kening dan berdiri di tempat mendengarkan dengan seksama. Tolong, apakah ada orang? Teriakan minta tolong yang sangat halus itu datang lagi. Kali ini, Jia Siwen dapat yakin bahwa seseorang pasti memanggil bantuan. Dia tidak banyak berpikir, dan terbang lurus ke depan, dan segera dia sampai di tepi lubang besar. Melihat lubang besar yang digali ini, Jia Siwen segera mengerti bahwa lubang besar ini digali oleh para pemburu di desa. Tujuannya adalah agar babi hutan itu jatuh ke dalam lubang besar, sehingga babi hutan itu dapat dipecahkan tanpa usaha apapun. Tapi idenya bagus, tetapi babi hutan bisa jatuh dan orangnya juga bisa jatuh. Sejauh yang dapat diingat Jia Siwen, orang sering menghilang. Mereka menemukan bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap ketika mereka mencari di gunung. Namun, tepat setelah seorang lelaki tua jatuh ke dalam lubang dan jatuh hingga tewas 7 atau 8 tahun yang lalu, Biro Keamanan langsung memerintahkan agar penggalian tidak diperbolehkan. Semua perangkap yang digali di masa lalu juga telah dikubur. Jia Siwen tidak menyangka masih ada jebakan di sini. Hei, apakah ada orang di bawah sana? Jia Siwen berteriak sambil berdiri di samping lubang besar. Seseorang, bantu aku. Orang-orang di bawah berteriak kaget. Jia Siwen melihat sekeliling. Dia melihat rotan di pohon besar di sebelahnya. Dia tahu bahwa rotan jenis ini umumnya digunakan untuk mengikat kayu. Itu sangat sulit, bahkan jika Jia Siwen ingin merobeknya. Beberapa kesulitan. Dia buru-buru melangkah maju dan mengambil tongkat dari pohon. Setelah membuangnya, tongkat itu jatuh ke dalam lubang. Cepat dan pegang tongkatnya, aku akan menarikmu ke atas. Teriak Jia Siwen. Oke, terima kasih. Orang di bawah buru-buru meraih tongkat dan mencoba memanjat, tetapi bagaimana dia bisa memanjat dengan kekuatannya? Lubang ini tingginya lebih dari 4 meter, dan dinding di sekitarnya digali dengan sangat mulus sehingga sangat sulit untuk didaki. Jangan khawatir, aku akan menarikmu. Jia Siwen berteriak keras. Saat dia berkata, dia menarik tongkat dan perlahan menariknya ke atas. Saat dia mundur sedikit, orang yang terperangkap di bawah lubang besar juga perlahan merangkak keluar dari lubang besar. Ketika dia merangkak keluar dari lubang, dia tiba-tiba jatuh ke tanah terengah-engah. Baru saja dia membuang banyak energi ketika dia jatuh ke dalam lubang meminta bantuan, dan sekarang dia telah keluar dari lubang besar dan energinya hampir habis. Bab 57. Setelah beberapa saat, bakat itu melambat. Dia berdiri dan berkata kepada Jia Siwen, terima kasih, nak. Jia Siwen menatap orang di depannya. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian biasa. Karena jatuh ke dalam lubang besar, pakaiannya tertutup lumpur dan pasir, bahkan lengan bajunya robek hingga berlubang besar. Penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Namun, Jia Siwen memperhatikan bahwa ada sedikit keagungan dalam ekspresi pria ini. Dia tahu bahwa pria parubaya ini mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tidak, terima kasih, tolong bantu orang lain, ini yang harus saya lakukan. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Hei, aku benar-benar tidak tahu siapa yang menggali lubang. Pria itu menatap lubang besar di tanah, menggertakkan giginya dan berkata, jika Anda memberitahu saya tidak akan bisa menyelamatkannya. Paman, mengapa kamu jatuh ke dalam lubang? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Oh, bukankah aku ingin naik gunung untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan? Tumbuhan di sana semuanya dikumpulkan. Aku berpikir untuk datang ke sini untuk melihatnya.
Aku tidak berharap itu jatuh dan pinggangku terasa sakit. Aku seperti mau pecah. Ucap sang paman kesakitan sambil menyentuh pinggangnya. Saya ingat dilarang menggali lubang beberapa tahun yang lalu, mengapa masih ada lubang? Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, "Hei, siapa tahu? Saya tidak tahu keluarga mana yang telah menggali lubang sebesar itu di sini. Untungnya, saya memiliki tubuh yang kuat. Jika saya jatuh pada orang lain, saya takut saya akan benar-benar mematahkan kaki saya dan mematahkannya." Pria parubaya itu berkerut. Ucapnya dengan kening berkerut. Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, "Perilaku seperti ini harus dihentikan, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Aku tahu. Pria parubaya itu mengangguk. Dia berbalik dan tersenyum dan mengangguk ke Jia Siwen dan berkata, "Terima kasih anak muda, siapa namamu?" "Namaku Jia Siwen." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Oke, kamu bisa memanggilku Laoli." "Xiao Jia, terima kasih telah menyelamatkan nyawamu kali ini. Datang kepadaku untuk apapun di masa depan, selama diizinkan secara hukum aku akan melakukan yang terbaik." Laoli Zengki berkata dengan penuh kekaguman. Jia Siwen tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Terima kasih kepada Laoli, saya pasti akan diterima di masa depan. Jika ini masalahnya, maka aku akan pergi dulu, dan aku harus kembali dan mengobati lukanya sesegera mungkin." Old Li menyentuh pinggangnya dan berkata dengan senyum pahit, "Kamu hati-hati di jalan, jangan jatuh lagi." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi kali ini." Laoli melambai pada Jia Siwen dan berjalan cepat menuruni gunung. Melihat Laoli berjalan pergi, Jia Siwen mengambil sabit dan memotong tanaman obat lagi, dan segera mengisi kotak obat di belakang. Melihat sekeranjang penuh ramuan, Jia Siwen turun gunung dengan puas dan kembali ke rumah. Li Sujing memandang Jia Siwen dengan tatapan terkejut dan berkata, "Hei, Siwen, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak herbal?" "Haha, semoga berhasil hari ini." Jia Siwen mengoleskan rempah-rempah di atas 2 tikar bambu dan meletakkannya dengan rapi di halaman untuk menyambut matahari. "Tumbuhan ini harus dikeringkan agar lebih awet." Melihat putranya di tempat kerja, wajah Li Sucing menunjukkan senyum puas. Dengan Jia Siwen di rumah, semua tugas ini dapat diserahkan kepada Jia Siwen, dan dia juga bisa banyak bersantai. Saat Jia Siwen sedang mengeringkan tanaman obat, suara mobil tiba-tiba datang dari luar halaman. Dia mendongak dan melihat 2 mobil biro keamanan dan mobil hitam diparkir di luar halaman. Orang yang turun dari mobil hitam itu hanyalah kenalan Jia Siwen, Zhang Kangning. Segera setelah itu, beberapa personel biro keamanan berseragam berjalan turun dan mengikuti Zhang Kangning ke halaman rumah Jia Siwen. "Jia Siwen, buka pintunya cepat, aku tahu kamu ada di rumah." Zhang Kangning berjalan ke gerbang halaman dan berteriak setelah menepuk gerbang halaman dengan keras. Jia Siwen sedikit mengernyit, dia meletakkan ramuan di tangannya dan berjalan ke gerbang, membuka gerbang, dan sekilas, dia melihat Zhang Kangning dan staf keamanan berdiri di gerbang. "Huf, Jia Siwen, kali ini kamu mati." Zhang Kangning berkata, menatap Jia Siwen dengan mencibir. Jia Siwen memandang personel biro keamanan. Seorang pemimpin berpakaian seperti kapten berjalan ke depan dan mengeluarkan selembar kertas ke Jia Siwen dan berkata, "Kami telah menerima laporan. Anda dicurigai dengan sengaja menyakiti orang lain. Anda harus mengikuti kami. Sekali kembali dan diselidiki." Selembar kertas yang diletakkan di depan Jia Siwen ini adalah surat perintah penangkapan. Jia Siwen mengangguk. Dia tahu bahwa sangat tidak bijaksana untuk menentang biro keamanan. Jika dia menolak penangkapan, Zhang Kangning akan berada di pelukannya. Kapten mengeluarkan sepasang borgol perak mengkilap dari pinggangnya dan langsung mengenakannya pada Jia Siwen. Li Sujing mendengar gerakan di luar dan berlari dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat seseorang dari biro keamanan, dia memucat ketakutan. "Kawan, apa yang dilakukan Siwen? Mengapa kamu menangkapnya?" Li Sujing berkata dengan gugup, menarik kapten. "Dia diduga sengaja menyakiti orang lain. Kami ingin membawanya kembali untuk penyelidikan."
Kapten melirik Li Sujing dan berkata dengan tidak sabar, kamu sebaiknya tidak usil, jika tidak kami akan membawamu kembali bersamamu. Li Sujing terkejut dengan kata-kata kapten. Dia adalah orang yang jujur sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah melanggar hukum, dan tentu saja dia tidak pernah menghubungi siapapun dari Biro Keamanan. Jia Siwen tersenyum dan berkata, Bu, kamu kembali dulu, aku akan diselidiki, dan aku akan kembali setelah penyelidikan. Hah, kembali? Kupikir kamu tidak bisa kembali. Zhang Kangning meletakkan tangannya di dadanya dan mencibir. Jia Siwen melirik Zhang Kangning dan berkata dengan lemah, Tuan Zhang sangat bergengsi, bahkan staf keamanan dapat ditemukan, tetapi saya tidak akan mengakui kekalahan. Hah, lihat apakah kamu akan sangat marah sebentar lagi. Zhang Kangning menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Dia telah menyapa kapten yang sejak lama, dan ketika Jia Siwen memasuki ruang interogasi, dia akan memasuki dia dengan baik dan membuatnya jujur. Kapten yang mengantar Jia Siwen ke dalam mobil. Dia melambai kepada Zhang Kangning dan berkata, Tuan Zhang, ayo pergi dulu. Kembali dan interogasi tahanan itu. Oke, kakak yang, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Tolong hubungi aku kapan saja jika ada urusan. Zhang Kangning berkata sambil tersenyum, saya akan membawakan Anda beberapa anggur yang baik untuk Anda coba keesokan harinya. Semua adalah anggur asing yang diimpor. Rasanya enak. Begitu kapten yang mendengar ini, matanya berbinar, dan dia menyedot air liurnya dan berkata, oke, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu. Setelah berbicara, kapten yang mengarahkan anak buahnya untuk mengemudi, dan beberapa mobil melesat pergi, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Li Sujing berdiri di tempat dengan cemas. Dia sangat takut sehingga dia tidak punya pilihan selain mencari dalang untuk membahas tindakan pencegahan. Bab 58 Jia Siwen membawa 2 personel Biro Keamanan dan membawa mereka langsung ke ruang interogasi. Ruang interogasi benar-benar gelap dan hanya cahaya lampu putih yang bersinar di atas meja, juga menerangi wajah tua kapten yang keriput. Kapten yang memiliki wajah cemberut, seolah-olah seseorang berutang jutaan padanya, menatap Jia Siwen dengan ganas, dan berkata dengan kejam, bocah bau, kamu bisa memberitahuku dengan cepat. Biarkan hal-hal kemarin jujur. Jelaskan dengan jelas. Jia Siwen duduk dengan tenang di kursi yang berlawanan dan berkata tanpa daya, apa yang terjadi kemarin. Saya tidak tahu. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa sekarang dia terbunuh dan dia tidak bisa mengakui apa yang terjadi kemarin. Kalau tidak, dia akan mengakui kesalahannya. Ketika pengakuan ditandatangani, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sekarang saya hanya bisa menunda sebanyak mungkin, dan segalanya mungkin berbalik. Sial, jangan berpura-pura bodoh. Kapten yang melihat bahwa Jia Siwen tidak panik atau takut, dan dia sedikit khawatir. Ketika kebanyakan orang memasuki ruang interogasi, mereka akan merasakan ketakutan di hati mereka sampai batas tertentu, dan mereka akan berinisiatif untuk mengakui semua fakta kejahatan tanpa perlu berbicara. Bagaimana itu berubah ketika saya sampai di Jia Siwen? Apakah kamu memukuli keluarga Zhang kemarin? Kamu memotong tangan orang lain. Kapten yang menatap Jia Siwen dan berteriak dengan tajam. Orang yang memukuli keluarga Zhang. Tangannya patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jia Siwen berkata dengan polos, saya dianiaya, saya tangan kosong, Anda tahu saya bisa mematahkan tulang orang lain. Orang. Kapten yang memindai Jia Siwen dari atas ke bawah. Memang, seperti yang dikatakan Jia Siwen, dia tidak berpikir Jia Siwen tampak seperti orang yang bisa mengganggu tangan orang lain. Bagaimanapun, bentuk tubuh Jia Siwen tidak mendukungnya. Tetapi yang dikatakan Zhang Kangning adalah bahwa Jia Siwen memotong tangannya. Zhang Kangning tidak bisa berbohong padanya, kan? Kapten yang menggertakkan giginya dan menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin, jangan berpura-pura menjadi bawang putih. Cepat dan jelaskan fakta kejahatanmu dengan jujur, dan kamu masih bisa berjuang untuk keringanan hukuman, jika tidak kamu harus menunggu kematian. Hehe, aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak punya fakta kriminal tentang kejahatan itu. Jia Siwen tersenyum dan berkata,
Melihat minyak dan garam Jia Siwen tidak masuk, Kapten yang tiba-tiba menjadi cemas. Dia menembak kasing dan menunjuk Jia Siwen dan berteriak. Brengsek, aku katakan, jangan bersulang atau makan anggur enak. Apa itu roti panggang? Apa itu anggur yang enak? Jia Siwen masih menatap Kapten yang dengan tenang dan bertanya. Karena kamu memintanya, biarkan aku masuk. Kapten yang bertepuk tangan dan berkata. Pintu terbuka dan 3 pria berpakaian kasual masuk dan berdiri di depan Jia Siwen. Meskipun ketiga orang ini mengenakan pakaian kasual, Jia Siwen masih bisa mengenali sekilas bahwa merekalah yang baru saja membawa mereka ke pusat keamanan. Jia Siwen sedikit mengernyit dan orang-orang ini tiba-tiba berubah dari seragam menjadi pakaian kasual. Sepertinya mereka ingin melakukan sesuatu yang memalukan. Kapten yang menyeringai dan berkata, hehe, nak, tidakkah kamu ingin minum anggur yang baik? Sekarang anggur yang baik akan datang, bagaimana? Jia Siwen memandang beberapa orang dan berkata dengan dingin. Apakah kamu berani menyiksa untuk mendapatkan pengakuan? Jika kamu mengatakan ini, seragammu akan menghilangkannya. Hehe, saya tidak berkelahi, saya tidak melakukannya, orang-orang di pusat keamanan kami juga tidak melakukannya. Tangan orang di luar yang masuk ketika kami sedang beristirahat. Apa hubungannya dengan kami? Kapten yang berpura-pura menjadi salah satunya. Kata deputi dengan polos. Jia Siwen mengerutkan kening. Jika pihak lain memukulnya, sangat sulit baginya untuk melawan, tetapi jika dia tidak melawan, saya khawatir dia tidak tahan dengan beberapa pukulan dengan tubuh kecilnya. Bagaimanapun, tubuhnya belum diperkuat secara efektif sampai sekarang, tidak lebih kuat dari orang biasa. Haha, berikan padaku. Kapten yang berkata dengan lambaian tangannya. Ya, beberapa orang mengangguk dan ketika mereka hendak berjalan menuju Jia Siwen, pintu tiba-tiba terbuka. Tunggu. Sebuah suara yang kuat datang dari pintu, menarik perhatian semua orang. Saya melihat seorang pria paruh baya melangkah masuk dari luar. Pria paruh baya ini mengenakan seragam keamanan dan membawa paksaan yang tak terlihat. Setiap orang yang melihatnya menundukkan kepala dan tidak berani menentangnya. Bergantung kepada. Ketika Jia Siwen melihat pria di depannya, dia tercengang, karena dia telah melihat pria paruh baya berseragam ini beberapa jam yang lalu. Li Tua. Jia Siwen berseru. Li Liang Chai sedikit mengangguk, dia menatap kapten yang menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap Li Liang Chai sama sekali. Pada saat ini, dia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, menunggu pengadilan orang dewasa. Li Liang Chai berkata dengan dingin, kamu sangat berani. Kamu berani menyiksa untuk mendapatkan pengakuan. Kapten yang mengangkat kepalanya dan berkata dengan susah payah. Direktur, dengarkan penjelasan saya. Jelaskan. Jelaskan apa? Saya mendengar semua yang Anda katakan tadi, dan semua kamera merekamnya. Apalagi yang bisa Anda jelaskan? Li Liang Chai berkata dengan dingin. Apa? Bukankah aku mematikan kamera? Kapten yang berkata dalam hati. Apa? Tidak bisakah aku mulai? Li Liang Chai mencibir dan berkata dengan jijik. Kapten Yang dan anak buahnya tiba-tiba menjadi pucat, yang berarti bahwa semua yang dia katakan barusan direkam. Ketika waktu ini berakhir, Li Liang Chai hanya perlu mengirim isinya ke Departemen Pengawasan, dan orang-orang seperti dia akan segera melepas seragamnya. Direktur, kami salah, kami tidak berani lagi, tolong beri kami kesempatan lagi. Kapten Yang berkata sambil menangis. Anda harus menyerahkan ini kepada Kementerian Pengawasan. Li Liang Chai berkata dengan dingin, Xiao Yang, meskipun kamu telah bersamaku, kamu adalah orang yang paling mengecewakanku, karena orang lain hanya perlu memberiku sedikit uang. Godaan, kamu hanya membalikkan benar dan salah, kamu tidak layak untuk tinggal di pusat keamanan. Kapten Yang membuka mulutnya dan terdiam. Mendengarkan kata-kata Li Liang Chai, jelas bahwa Li Liang Chai tahu semua yang dia lakukan. Oke, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Bawa beberapa orangmu dan biarkan aku pergi. Ini adalah pusat keamanan, bukan triad. Li Liang Chai berkata dengan lambaian tangannya. Kapten Yang mengertakkan gigi dan memelototi Jia Siwen, lalu melambaikan tangannya dan berkata pergi.
Setelah berbicara, dia menoleh dan berjalan keluar dari ruang interogasi. Beberapa orang itu juga berjalan keluar dari ruang interogasi dengan sedih. Mereka awalnya adalah anggota pusat keamanan dan kebanggaan keluarga. Kini setelah diberhentikan dari jabatannya, mereka bahkan harus menghadapi hukuman. Saya khawatir tidak mudah menjelaskannya kepada keluarga. Melihat orang-orang itu pergi, Li Liangcai berjalan di depan Jia Siwen, menepuk bahu Jia Siwen dan berkata, "Jia kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Bab 59. Jia Siwen tersenyum pahit dan berkata, "Lao Li, aku tidak menyangka kamu menjadi direktur kantor keamanan. Hehe, hari ini tidak terburu-buru, dan aku tidak punya waktu untuk mengatakan untungnya orang-orang itu tidak melakukan apapun padamu." Li Liangcai melihat bahwa Jia Siwen tidak terluka, dan dia berkata sambil menghela nafas lega. Jia Siwen membuka borgolnya, memutar otot dan tulangnya, dan kemudian merasa sangat lega. "Terima kasih, Lao Li, jika kamu tidak datang tepat waktu, aku khawatir aku akan dipukuli oleh orang-orang itu." Jia Siwen berkata dengan senyum masam. "Saya telah menerima laporan dari keluarga Zhang sejak lama, tetapi saya mengerti gaya keluarga Zhang, jadi saya tidak mendengarkan kata-kata mereka. Saya mengetahui apa yang dilihat tetangga di sekitar rumah Anda. Saya kebetulan melihat Anda dibawa pergi oleh mereka." Aku bergegas kembali dengan tergesa-gesa. Li Liangcai menghela nafas dan berkata, "Beberapa dari mereka menerima suap. Saya akan melapor ke Departemen Pengawasan dan membiarkan Departemen Pengawasan menanganinya. Kalau begitu menyusahkanmu Lao Li, jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Tidak masalah, kamu kembali dulu, aku akan mengurus urusan keluarga Zhang, dan aku akan menghubungimu ketika ada kemajuan dalam tindak lanjut." Li Liangcai berkata sambil tersenyum. Jia Siwen mengangguk dan meninggalkan pos keamanan dan berjalan menuju rumah. Meskipun Kapten Yang dan yang lainnya mengendarai mobil ketika mereka datang untuk menangkap Jia Siwen, mereka sebenarnya hanya berjarak sekitar 1 kilometer, dan hanya butuh 10 menit untuk berjalan ke sana. Jia Siwen perlahan berjalan menuju rumah. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah seseorang mengikuti di belakangnya, tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Sebagian besar kota adalah gang-gang kecil. Jika Anda ingin bersembunyi, masih ada banyak rintangan di sekitar, yang memberikan banyak bantuan kepada pihak lain. Jia Siwen mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tetap diam dan terus berjalan ke depan. Melihat Jia Siwen terus berjalan ke depan, Kapten yang bersembunyi di balik tong sampah, diam-diam menjulurkan kepalanya, matanya menatap Jia Siwen hampir terbakar. Jika bukan karena Jia Siwen, dia tidak akan kehilangan posisi ini, dan sekarang dia harus membalas dendam pada Jia Siwen. Menindaklanjuti. Kapten yang melambaikan tangannya, dan beberapa pria mengejar ke arah tempat Jia Siwen pergi. Jia Siwen berbelok ke kiri dan ke kanan dan berjalan ke sebuah gang. Gang ini sudah berada di pinggir kota. Di ujung gang ada kolam kecil. Karena ada banyak sampah di kolam kecil, tidak ada yang melewatinya pada waktu biasa. Ketika kapten yang melihat ini, dia sangat gembira, dan sudut mulutnya sedikit terangkat mengungkapkan senyum dingin. "Hehe, bocah, kamu tidak ingin pergi ke jalan besar sendirian, tetapi kamu harus mengambil jalan seperti ini. Kali ini kamu mati, aku akan membawa kamu membuangnya ke kolam untuk menemani sampah, dan tidak ada yang tahu kapan kamu mati." Dia melambaikan tangannya, dan kemudian berjalan ke gang dengan beberapa anak buahnya. Ketika mereka berjalan ke gang, mereka melihat Jia Siwen berdiri diam pada jarak sekitar 100 meter dari mereka, menatap mereka. Ketika Jia Siwen melihat mereka berjalan ke gang, ada senyum di wajahnya, dan dia melingkarkan lengannya di dadanya dan berkata dengan ringan, "Hehe, kamu benar-benar masuk, tidak ada orang di sekitar sini, kamu pasti tidak akan menyerah. Kesempatan ini, saya benar. Benar." Kapten yang melihat bahwa Jia Siwen telah memperhatikan pelacakan mereka sebelumnya, ekspresi di wajah mereka awalnya stagnan, dan kemudian kembali normal. "Hah, apa yang bisa saya lakukan jika Anda mengetahuinya?"
Kapten yang berkata dengan acuh, Anda ingin bertarung dengan beberapa dari kami sendirian. Anda sangat berani. Meskipun Kapten Yang dan beberapa dari mereka diberhentikan dari pos mereka, mereka masih berada di pos keamanan sebelumnya, dan mereka telah mempelajari keterampilan menangkap dan bertarung khusus dari Biro Keamanan. Ini semua adalah keterampilan bertarung yang asli, jauh lebih praktis daripada pukulan dan tendangan biasa. Jia Siwen merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu di sini, maka aku secara alami akan menghiburmu. Datanglah jika kamu memiliki sesuatu. Kapten yang melihat bahwa Jia Siwen memandang rendah mereka berempat, wajahnya menjadi gelap dan dia melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Li pergi dan beri dia pelajaran. Untuk menghadapi pria kurang ajar seperti ini, tidak perlu. Agar kita berempat bekerja sama. Tidak masalah, aku akan memberitahu orang ini dan berani menyinggung nasib kita. Seorang pria dengan tinggi lebih dari 1,6 meter memutar lehernya dan mencibir. Meskipun tinggi Xiao Li tidak terlalu tinggi, tubuhnya sangat kuat dengan semua garis otot di lengannya yang terlihat seperti seorang binaragawan. Dengan mengatakan itu, Xiao Li mengambil langkah menuju Jia Siwen. Minum. Ketika Xiao Li mendekati Jia Siwen sekitar 20 meter, matanya tiba-tiba berubah dan matanya yang polos langsung menjadi tajam. Dengan minuman keras darinya, tubuhnya tiba-tiba meledak seperti bola meriam dan bergegas langsung menuju Jia Siwen. Xiao Li menyerang dengan cepat datang ke Jia Siwen dalam sekejap mata, dan memukul Jia Siwen dengan pukulan. Melihat tembakan cepat Xiao Li, Kapten yang mengangguk puas dan berkata itu tidak buruk. Kekuatan Xiao Li telah meningkat dan kecepatannya tampaknya meningkat lagi. Oh, jika orang ini memecahkan anak itu akan sangat membosankan. Aku masih ingin melakukannya. Bajingan ini telah kehilangan pekerjaan kita, aku harus membunuhnya. Salah satu pria kuat mengepal erat. Tinju menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin. Hitung aku. Ibu, aku harus mencabut semua giginya. Kata orang lain dengan kejam. Jia Siwen menatap tinju Xiao Li, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan menepuk telapak tangannya dengan ringan ke depan. Xiao Li mencibir, dan menggunakan telapak tangannya untuk melawan tinjunya. Ini bukan batu kertas gunting. Apakah Anda benar-benar berpikir dia adalah tangan yang sangat tinggi? Tetapi ketika tinjunya jatuh di telapak tangan Jia Siwen, wajahnya langsung berubah. Karena dia merasa bahwa semua kekuatan di tinjunya diserap oleh telapak tangan Jia Siwen, dan wajah Jia Siwen tampak seperti orang yang baik-baik saja, sama sekali tidak terpengaruh. Jia Siwen berkata dengan ringan. Kecepatannya hampir tidak oke, tapi kekuatan ini tidak cukup. Mendengar komentar Jia Siwen, hidung Xiao Li bengkok. Saya di sini bukan untuk menguji kekuatan saya. Hal macam apa ini? Siapa yang bisa melakukannya jika dia tidak cukup kuat? Dia adalah orang yang bisa memegang 200 kati di kedua tangannya. Dapatkah Anda menemukan seseorang yang dapat melakukannya? Bajingan, mati untuk Lao Su. Tinju Xiao Li yang lain tiba-tiba mengguncang dada Jia Siwen. Dia ingin menjatuhkan Jia Siwen ke tanah secara langsung, sehingga dia bisa memimpin, dan kemudian dia bisa secara langsung menekan Jia Siwen kehabisan napas. Bab 60. Tapi bagaimana Jia Siwen bisa memberikan kesempatan ini kepada pihak lain? Ketika tinju lawan meledak, kaki Jia Siwen langsung menendang. Meskipun Jia Siwen tidak mempelajari teknik kaki apapun, Xiao Li tidak bisa menahannya sama sekali dengan kekuatan dan kecepatan kakinya. Kaki Jia Siwen langsung ditendang di dadanya, dan tubuhnya tiba-tiba terbang keluar dengan keras. Hancur di dinding belakang. Li kecil. Melihat Xiao Li dipukuli, Kapten Yang dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa situasi Xiao Li. Mereka membantu Xiao Li berdiri, dan Xiao Li terbatuk-batuk dan tendangannya membuat dadanya hampir sesak. Bagaimanapun, Jia Siwen melakukan banyak upaya dengan tendangan itu barusan. Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Li? Kapten yang memandang Xiao Li dan bertanya. Xiao Li terbatuk beberapa kali, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, Kapten. Sepertinya anak ini memiliki dua hal.
Kapten yang memandang Jia Siwen dengan ekspresi muram, "Wu tua, kamu yang terbaik dalam bergulat dan bertarung di antara kita. Ayo, lempar anak ini ke kolam untukku." "Tidak masalah." Old Wu, yang telah menunggu dengan tidak sabar, berkata sambil mencibir. Jia Siwen berkata dengan ringan. "Jangan pergi satu persatu, ayo pergi bersama, perbaikan cepat, aku harus pulang untuk makan, kalau tidak ibuku akan khawatir." Old Wu memandang Jia Siwen dengan ekspresi cemberut. Bocah, lidahmu akan berkedip saat mengucapkan kata-kata besar." "Ya, jadi saya tidak pernah berbicara kata-kata besar, saya selalu hanya mengatakan yang sebenarnya." Jia Siwen berkata dengan polos. "Baiklah, karena itu masalahnya, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan." Old Wu berkata, menatap Jia Siwen dengan ekspresi muram. Saat dia berkata, Wu tua menatap Jia Siwen dengan tangan terangkat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mendapat masalah, dan melihat bahwa tubuhnya dengan cepat berputar 360 derajat dengan telapak kakinya sebagai tumpuan, dan dia menendang langsung ke arahnya. Jia Siwen. Kecepatan kaki Lao Wu sangat cepat, bahkan Jia Siwen tidak bisa bereaksi sedikit pun, dia hanya bisa secara tidak sadar mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya. Ledakan. Lao Wu menendang pergelangan tangan Jia Siwen, dan kekuatan yang kuat mengguncang pergelangan tangan Jia Siwen hingga mati rasa. Jia Siwen melangkah mundur lagi dan lagi, menatap Wu tua dengan cermat. Kekuatan Old Wu jauh melebihi imajinasinya. Old Wu mencibir dan berkata dengan ringan. "Nak, kamu terus menjadi gila, mengapa kamu tidak gila? Saya pikir Anda tidak memiliki kekuatan sama sekali, kan? Ambil langkah." Dengan mengatakan itu, Lao Wu bergegas menuju Jia Siwen, membuka tangannya, mencoba meraih bahu Jia Siwen. Mata Jia Siwen berbinar. Meskipun langkah Lao Wu tampak ofensif, dia mengekspos dirinya sepenuhnya. Selama dia mengambil kesempatan ini, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Jia Siwen sedikit menyipitkan matanya, dan melihat langkah kakinya terbanting, dan dia bahkan bergegas menuju Lao Wu. Meskipun kecepatan Lao Wu cukup cepat, dia masih sedikit lebih buruk daripada Jia Siwen. Bagaimanapun, Jia Siwen dapat mengabaikan sebagian besar gravitasi. Dalam sekejap mata, Jia Siwen bergegas ke Lao Wu. Old Wu menyeringai, dan Jia Siwen datang ke pintu sendirian. "Itu seperti mulut domba. Kali ini kamu mati." Old Wu meraung, dan tangannya langsung meraih bahu Jia Siwen. Tetapi ketika tangannya hendak menangkap bahu Jia Siwen pendek, dan dia dengan mudah menghindari telapak tangan Lao Wu. Wu tua membeku sejenak. Pada saat upaya ini, tinju Jia Siwen meledak dan langsung mengenai dada Wu tua. Ledakan. Tinju Jia Siwen seperti palu berat yang menghantam dada Lao Wu. Mata Lao Wu tiba-tiba melebar, matanya penuh rasa sakit. Wu tua membungkuk seperti udang, fitur wajahnya akan dipelintir bersama. Jia Siwen menendang punggung Lao Wu dengan mudah, menendang Lao Wu ke kolam di belakangnya, dan jatuh ke dalam kolam dengan jatuhan. Kapten Yang dan yang lainnya memandang Jia Siwen dengan tatapan heran. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan Wu tua terbaik pun akan ditangani. "Ayo pergi bersama, aku benar-benar bergegas pulang untuk makan." Jia Siwen melambai kepada Kapten Yang dan berkata. Kapten yang awalnya memiliki niat untuk mundur, tetapi diprovokasi oleh Jia Siwen. Jika dia hanya melarikan diri seperti ini, bagaimana dia bisa bingung? Kapten yang menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi. Ayo pergi bersama dan lempar pria sombong ini ke dalam kolam." Karena itu, keduanya bergegas menuju Jia Siwen bersama. Dibandingkan dengan Lao Wu, keduanya tidak hanya lebih lemah dalam hal kecepatan, kekuatan, tetapi juga dalam hal reaksi. Jia Siwen melemparkan mereka ke dalam kolam dengan mudah satu persatu, menyaksikan keduanya berkibar di kolam. Sepertinya, tidak ada gelombang di hati Jia Siwen. "Berenanglah perlahan di sini, aku akan kembali dulu." Jia Siwen bertepuk tangan dan berkata kepada mereka. Jia Siwen tidak khawatir tentang membunuh orang, dan kedalaman kolam ini kurang dari 1 meter. Orang-orang ini pasti tidak akan tenggelam. "Bocah brengsek, tunggu aku. Aku pasti akan membunuhmu."
Kapten yang berdiri di samping tempat pembuangan sampah di kolam menatap Jia Siwen dengan tatapan marah. Pukulan lalat terbang di sekelilingnya, terus-menerus jatuh di wajah dan leher kapten yang, dan kontak dekat dengannya membuatnya merinding. Apapun yang kamu mau, Jia Siwen berkata dengan santai. Bagaimanapun, permusuhan ini telah diselesaikan. Dia memiliki lebih banyak kutu dan tidak takut gatal. Bagaimanapun, sekarang kota Feilong telah dikuasai oleh Li Liang. Selama Jia Siwen tidak mengambil inisiatif untuk menyusahkan orang lain, jika ada yang datang ke masalah Jia mereka, Li Liang tidak bisa. Akan berjanji. Siapa yang berani menyinggung Li Liang Chai di kota Feilong? Jia Siwen meninggalkan gang, mempercepat dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah ia melihat orang tuanya yang hendak pergi keluar. Dia bertanya dengan curiga. Hei ayah, apakah kamu tidak bekerja? Mengapa kamu di rumah? Ngomong-ngomong, kamu juga, Bu. Kalian berdua sangat ingin keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika Jia Anbang dan Li Sujing melihat Jia Siwen, mereka hampir berteriak kegirangan. Siwen, kenapa kamu kembali sendiri? Li Sujing buru-buru menyentuh wajah putranya dan berkata dengan gugup. Saya hanya dibawa untuk menanyakan beberapa patah kata, mengetahui bahwa saya tidak melakukan hal itu, saya akan kembali dengan selamat. Jia Siwen berkata sederhana. Itu bagus, keluarga Jia kami tidak dapat melakukan hal-hal ilegal, memalukan bagi leluhur kami tidak pernah melakukan hal buruk selama beberapa generasi, jadi kami tidak dapat melanggar aturan ini di sini. Jia Anbang santai. Ucapnya dengan nada. Ayo pergi, ayo kembali makan, ibu menyiapkan banyak hal untukmu, Siwen, kamu ingat untuk membawanya kembali ke sekolah besok. Li Sujing berkata, kamu dapat membeli lebih mahal di luar, tetapi jauh lebih murah jika kamu pergi ke pasar untuk membelinya di kota. Sekarang, bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Istri, oh enggak apa-apa udah sholat ini.